Semoga dipahami Ukti Tara, dan juga ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan dari Ukti Tara ini. Semoga juga itu sudah menjawab penjelasan dari Ustadz yang barusan. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Dwi Kurniawati. Silahkan Ukti Dwi Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pak Ustadz, saya mau tanya, ada kemungkinan nggak sih ujub atau sombong itu sebetulnya nggak disengaja gitu. Jadi sebetulnya kita sama sekali nggak pengen itu gitu, tapi kadang suka ada dalam hati muncul kayak dikomporin gitu, wah ini nih, wah itu nih gitu. Padahal kita sendiri nggak pengen seperti itu gitu loh Pak. Jadi ini hatinya yang gimana ya? Itu sebetulnya hati kita sendiri atau mungkin bisikan-bisikan yang nggak jelas gitu atau gimana ya Pak? Padahal kita sendiri tahu itu ujub atau itu sombong dan kita pun nggak pengen dan nggak ada niatan pengen seperti itu gitu. Nah kalau misalnya muncul tiba-tiba dalam hati yang macu buat ternyata itu sikap ujub atau sombong, itu gimana ya Pak Ustadz? Subhanallah. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibbati fillah. Orang itu ketika faham, ketika ngerti dengan larangan sombong dan ujub, dia nggak kepingin sombong dan ujub. Setelah kita menyimak kajian ini, kan perasaan kita, aduh aku nggak kepingin sombong, nggak kepingin ujub karena dapat menggugurkan amalan, masuk neraka. Tapi setan tidak akan tinggal diam. Maka kalau tadi dikatakan sebenarnya nggak ingin ujub ya. Mungkinkah orang ujub nggak sengaja? Ya karena ujub ini perasaan yang di hati, ya hatinya sengaja melakukan hal itu. Jiwa dia. Dan setan membisik-bisikkan dia untuk ujub. Engkau itu seperti ini, seperti itu. Ada bisikan itu yang menyebabkan dia merasa adalah orang yang baik, amalannya banyak. Itu kerjaannya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kerjanya selalu menebarkan was-was, gangguan di hati manusia. Jadi kita perlu berhati-hati dengan hati kita. Ada dosa yang kita sadar melakukannya. Karena kita bisa ukur, aku melakukan dosa tadi. Aku mengambil sesuatu yang bukan milikku. Ini dosa yang dilakukan oleh raga. Tapi dosa yang dilakukan dengan hati kita, hanya kita yang tahu. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan dari sifat-sifat buruk. Dari bisikan dan godaan setan. Agar kita terhindar dari ujub ini. Kalau kita nggak berusaha melawan, ya kita akan ikut. Yang nanti akan berpikir, aku nggak sengaja ujub. Gimana nggak sengaja ujub? Nggak sengaja itu nyenggol sesuatu dengan tangan kita, oke nggak sengaja melakukan itu. Tapi kalau bicara ujub, ya mungkin dia bukan nggak sengaja, dia nggak sadar bahwa dia melakukan ujub. Padahal dia melakukan ujub. Maka kita perlu bertanya ya kepada seorang yang berilmu. Aku itu punya perasaan kayak gini. Boleh nggak ya? Perasaan itu ada. Sebenarnya aku nggak kepingin. Nah, kalau nggak kepingin, disinilah kita tahu dosa itu sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan kita nggak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Jadi kalau perasaan itu kita nggak ingin orang lain tahu, bisa jadi ini dosa. Jadi nggak enak di hati kita. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan untuk melawan tadi gangguan, bisikan-bisikan setan yang selalu membisikkan keburukan kepada kita. Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Ya kita minta tolong sama Allah dan terus berusaha dengan cara tadi memandang aku ini bisa beramal karena Allah. Aku bisa melakukan ini karena Allah.
Semuanya karena Allah. Ketika melihat ada orang yang tersesat, ya Allah, ya alhamdulillah kita bersyukur sama Allah, kita dikasih keteguhan dalam agama ini. Barakallahu fiik. Nah.